Pulang dari Mesir, saya diamanahkan oleh guru saya, Dr. Ahmad Zaid, untuk membuat program dakwah anak muda di Indonesia. Gak usah kemana-mana, fokus aja dengan anak muda. Akhirnya ketika saya sampai di Bandung, saya membuat program pemuda hijrah. Ini karena amanah dari guru saya, akhirnya saya nurut bikin program pemuda hijrah. Berjalan sampai hari ini, banyak anak-anak muda yang berhijrah. Alhamdulillah, itu kemudahan dari Allah, itu keberkahan dari guru. Sampai kemudian ada di satu titik saya ngerasa bahwa udah banyak banget nih anak-anak muda yang udah berhijrah lewat program kita. Tetapi what next? Mereka belajar apa lagi setelah hijrah? Kan gak hanya cukup mereka belajar dari saya dengan mendengar nasihat atau motivasi. Mereka juga perlu belajar fikih, belajar akidah secara lebih terstruktur. Sementara saya bukan ahli fikih, saya bukan ulama fikih, saya bukan ahli ilmu akidah. Saya hanya seorang dai biasa, guru ngaji biasa yang ngajak anak muda hijrah. Kapasitas saya masih jauh dengan ulama-ulama lain. Saya butuh orang-orang yang bisa membersamai saya, mengarahkan saya untuk bisa membimbing anak muda yang sudah hijrah. Biar mereka setelah hijrah itu gak salah memilih guru. Takutnya kalau mereka salah memilih guru, mereka malah jadi seseorang yang mungkin agak kaku, agak ekstrim, mudah menyalahkan orang, mudah menuduh orang dengan hal-hal yang gak pantas, bid'ah, neraka, dan seterusnya. Ini terjadi sehingga saya merasa kayak sedih, kok gini ya, setelah hijrah lewat kita, lalu dia memilih guru berikutnya, malah kemudian dia balik untuk menyalahkan kita, padahal dia hijrahnya lewat kita. Ini sangat disayangkan, dan itu nggak 1-2 kasus, ada beberapa kasus. Sehingga saya merasa butuh seseorang yang bisa membimbing saya dalam tahap dakwah berikutnya untuk membimbing anak-anak muda yang sudah hijrah. Saya berdoa lagi kepada Allah di umroh kemarin ya, umroh itikaf Ramadan. Salah satu yang saya doakan, ya Allah, beri saya hukman wa alhiqni bisolihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, beri saya hikmah, pemahaman agama, dan pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang berilmu. Akhirnya pulang dari umroh, saya ketemu dengan Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Saya kagum dengan keilmuan beliau. Disitulah saya merasa ini yang saya minta kepada Allah, dan ini adalah petunjuk Allah, sehingga saya langsung meminta izin agar menjadi murid kepada beliau. Nah, akhirnya terjadilah apa yang teman-teman kemarin saksikan. Alhamdulillah ada adegan baiat. Banyak memang yang nanya, kenapa harus ada baiat, Ustadz? Baiat itu kalau dalam bahasa kita tuh kayak ikrar, teman-teman. Baiat itu bukan sesuatu yang aneh. Bahasa kita tuh ikrar. Di setiap organisasi itu ada ikrarnya. Karena beliau adalah bagian dari organisasi, maka udah sewajarnya saya berikrar ketika saya ikut kepada beliau, ketika saya mulazamah kepada beliau. Kenapa ada syahadat? Syahadat itu kan kalau dalam kebiasaan kita di Indonesia, para ulama-ulama kita udah biasa syahadat, bukan karena mengislamkan. Kayak misalnya syahadat sebelum khutbah Jumat, itu ada syahadatnya. Syahadat sebelum bahkan dulu ketika saya akan nikah, sebelum akan nikah itu memang ada syahadatnya. Walaupun bukan sesuatu yang wajib, cuman kayak kebiasaan, dan itu sesuatu yang baik-baik aja, gak ada yang salah. Jadi bukan mengislamkan. Jadi baiat saya kepada guru saya, baiat saya kepada Dr. Marzuki Mustamar, itu bukan pertaubatan. Tapi sebuah ikrar setia seorang murid kepada gurunya dan kepada madrasah gurunya. Apa madrasah gurunya? Nahdlatul Ulama, itu madrasah saya sekarang. Itu bagian dari guru saya, sehingga ketika saya mengikuti guru, saya mengikuti madrasahnya, bukan mengikuti hanya sosoknya, tetapi juga mengikuti madrasahnya, Dulu sahabat kan mengikuti madrasah Nabi, bukan hanya mulazamah kepada Nabi, tapi juga mengikuti madrasah Nabi, tarbiyah Nabi. Gitu juga dengan para ulama setelahnya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Mereka semuanya ikut madrasahnya sahabat, kemudian madrasahnya tabi'in, madrasahnya tabi'in, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bentuk dari pola kita belajar. Makanya kemarin akhirnya saya karena yakin dan kagum dengan keilmuan Abah Yai Dr. Marzuki Mustamar, saya bilang, saya mau belajar kepada Yai, boleh nggak saya jadi muridnya? Kata beliau, ya silahkan. Kalau misalnya berkenan, beliau nggak maksa, beliau nggak meminta, hanya menawarkan kalau memang berkenan ikut ke madrasah Nahdlatul Ulama, tapi ada ikrarnya supaya kita lebih komitmen. Oh ya siap Yai, Bismillah, akhirnya baiat. Nah, kenapa saya menceritakan proses perjalanan hidup saya tentang dari mulai umur 8 tahun ketemu dengan Tengku Abu Putakrung sampai kepada Kiai Dr. Marzuki Mustamar. Saya pengen nyampain ke teman-teman bahwa
perjalanan hidup saya itu adalah perjalanan dari satu guru ke guru yang lain. Dan dari satu guru ke guru yang lain itu adalah bimbingan atau arahan dari guru sebelumnya. Belajar ke sana, akhirnya saya ke sana. Belajar ke sini, akhirnya saya ke sini. Dan seterusnya. Sehingga ketika kita seperti itu, Allah membersamai kita. Allah gak akan ninggalin kita. Kenapa? Karena Allah membersamai orang-orang yang berjamaah. Dan sebaik-baik jamaah itu adalah shodiqin.